Baik, pada video tutorial berikut kita akan membahas tentang objek listbox. Objek listbox digunakan untuk memilih sejumlah pilihan. Pilihan itu bisa satu atau lebih dari satu, tergantung dari konteks listbox itu sendiri. Yang jelas, listbox hanya bisa difungsikan jika ada daftar atau pilihan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Untuk menghemat waktu, saya tampilkan projectnya langsung. Listbox dibuat dengan menggunakan objek listbox di dalam toolbox seperti ini. Tambahkan satu buah. Saya tidak rubah namanya untuk listbox 1. Dan yang kedua, namanya Anda berikan nama LST hari. Seperti tadi disampaikan di awal, listbox tidak akan berfungsi kalau tidak ada list atau daftar di dalamnya. Cara untuk menambahkan list atau daftar adalah yang pertama dengan menggunakan cara properti. Pilih objek listbox-nya, mencari dari panah kanan ini, kemudian pilih edit items. Anda akan digiring menuju ke string collection editor. Di sini Anda menempatkan daftar dari listbox yang sudah akan dicantumkan. Untuk latihan halaman 19 itu dimasukkan hari sebagai daftar dari listbox ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu serta Minggu. Cara kedua juga sama hasilnya, adalah dengan cara mencari dari property items, kemudian cari dari 3 tombol titik atau tombol elipsis yang ada di property items. Anda juga akan digiring menuju ke string collection editor, tempat untuk menempatkan daftar dari listbox-nya. Cara kedua itu tidak digunakan di listbox 1, saya contohkan di listbox kedua ini. Cara kedua ini tidak menggunakan cara properties, tapi menggunakan cara core. Nah, jadi saya double klik form ini, dan saya masukkan berturut-turut items ke dalam listbox hari. Maka lst hari.items.add, masukkan dalam string, dalam tanda petik berarti string, masing-masing hari yang ada di dalam objek tersebut. Hanya contoh ini sampai hari Jumat, Anda bisa tambahkan hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian saya menambah sesuatu lagi yang tidak persis sama dengan halaman 20 di buku Anda atau modul Anda. Itu saya menggunakan selected index. Selected index adalah tanda bahwa listbox itu akan terpilih nomor urut ke sekian. Listbox mempunyai urutan indeks sebagai berikut. Kalau ini saya run, listbox pertama itu tidak punya list selected index, maka tidak ada yang tersorot biru. Beda dengan listbox kedua ini, LST hari. Dari mana angka Rabu ini? Dari mana Rabu ini tersorot biru? Rabu tersorot biru karena hitungan seperti ini. Senin itu tercatat sebagai indeks ke 0. Selasa indeks ke 1, Rabu indeks ke 2, Kamis indeks ke 3, Jumat indeks ke 4. Maka LST hari.selected index sama dengan 2 itu sama saja memilih pilihan urutan ketiga dari data. Sekali lagi, Senin dihitung 0, Selasa dihitung 1, Rabu dihitung 2. Maka 0, 1, dan 2 dia akan terpilih. Urutan kedua yaitu urutan indeks kedua, yaitu urutan data ketiga, yaitu Rabu. Jadi dimulai dari 0 dan akan berakhir di N-1. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin memilih lebih daripada satu buah data dalam listbox? Listbox pertama ini tidak kita setting apa-apa, maka pilihan selection mode-nya 1, artinya tidak di setting lebih dari satu pilihan. Kalau listbox yang 2 atau 3 pilihan, gunakan selection mode-nya, arahkan ke pilihan multi simple. Multi berarti banyak pilihan, maka pada saat kita jalankan ini, kita sudah bisa memilih lebih dari satu pilihan. Beda dengan
ini yang hanya bisa memilih satu pilihan saja. Jadi itu perbedaan dasar antara list box dan radio button atau combo box. Ukurannya cukup menyita tempat, tetapi pilihannya bisa lebih daripada satu. Dalam chord di buku atau modul, kita menggunakan sedikit pengulangan. Button klik diklik, deklarasi satu variabel bertipe objek. X ini contoh saja. Di buku atau modul mungkin variabelnya berbeda, mungkin singkatannya OBJ untuk menyingkat dengan objek. Kemudian lakukan pengulangan. For each X itu variabel. In LST hari dot selected items. Berarti lakukan pengulangan untuk tiap-tiap item di dalam LST hari yang terpilih saja, maka selected items. Tampilkan dalam message box variabel X-nya kembali, tetapi dalam kondisi di parse, di convert menuju ke string. Maka hasil yang diperoleh adalah, padahal saya pilih Jumat, Rabu, Jumat kan string. Pada saat ini dijalankan, ini saya ulangi, pada saat hari Rabu dan Jumat dipilih, dan tekan klik di sini, maka X tercipta. X yang pertama, pengulang pertama, Rabu akan ditampilkan, dan pengulang kedua, Jumat, akan ditampilkan. Rabu dan Jumat ini terpilih, maka LST hari selected items-nya akan mengulang sejumlah 2 kali. Klik di sini, ya, message box X-nya adalah Rabu, tapi ingat karena bertipe objek, mau dikembalikan ke message box yang bertipe string, harus dikenai pass to string. Rabu, dan kemudian kedua adalah Jumat, karena dua-duanya terpilih. Kamis di skip karena bukan selected item. Oke. Hasilnya kurang lebih seperti demikian. Baik, ini fungsi untuk list box, nanti kita lanjutkan dengan objek selanjutnya.